original teks itu bahasa Yunani. Allah itu adalah terjemahan bahasa Indonesia yang diserap dari Arab. Jadi kalau Bapak bertanya kepada saya, Malikil carikan kata Allah di dalam bahasa Yunani. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Bapak itu nggak. Sebentar dulu, Pak. Silakan, silakan. Aduh, Pak, santailah, santai, Pak ya. Di dalam Tuhan Yesus itu harus tenang supaya Anda bisa berpikir. Anda gerasa gerusu, Anda pasti terjebak. Gini. Maaf, tapi Pak Maliki ini sebenarnya salah. Masa Yesus itu Allah? Itu kan sudah salah, Pak itu. Ya gini ya. Salah itu, tanya semua penonton di sini kalau apakah Yesus itu Allah? Kan bukan, tanya penonton semua. Itu Yesus itu Allah tuh bukan? Kalau saya gini ya Bu ya, kalau ditanya di dalam lingkungan Kristen Yesus Allah, iya banyak orang berkata. Tapi kalau ditanya di lingkungan kawan-kawan Muslim, mereka tentu akan mengatakan bukan. Jadi ini tentang aduh sebentarlah. Jadi salah. Jadi Ibu bertanya kepada, contoh ya, ada kumpulan kambing, ada kumpulan sapi. Nah, Ibu bertanya pada kumpulan kambing, siapa di sini sapi? Kambing tertawa semua, loh di situ kambing semua. Lalu Ibu bertanya kepada sapi-sapi di situ, siapa di sini kambing? Siapa di sini kambing? Terusin ya, aja, kan? Terusin ya. Terusin aja. Iya. Nah sekarang saya tanya, Bapak bilang Yesus itu adalah Allah. Buktikan di mana? Di mana perkataan itu? Itu yang dimaksud. Di mana perkataan itu? Oke. Jadi di dalam teks terjemahan Indonesia, Yesus itu Allah, itu di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Diceritakan di sana Wahyu 21 itu tentang Yesus Alfa Omega dan dia adalah Allah. Itu di dalam terjemahan LAI. Itu boleh dibaca, Pak? Boleh dibaca? Soalnya saya tidak di Bro Murah Hati. Ibu ini jangan diganggu dulu, saya. Ini urusan Herdi dulu sama Christian. Ini Ibu. Soalnya kan ibunya saya Muslim Kristen, ya? Pak. Saya juga Kristen. Oh iya. Oh sorry. Bro Murah Hati, boleh nggak dibacakan bantu saya? Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, Bro Murah Hati. Sampai 7 ya? Iya, dari ayat 1 sampai 7. Iya, Ya saya karena baca. Gini ya, pengantarnya gini. Karena Allah itu adalah produk LAI, ya. Jadi kita baca LAI karena kalau baca di ILT nggak ada kata Allah. Kata Allah itu hanya ada dalam LAI. Jadi kita baca LAI ya. Oke, lanjut. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tempat benar. Barang siapa menang yang akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, jadi di situ poinnya adalah tentang Tuhan Yesus adalah Alfa Omega. Gitu. Sudah, silakan yang nyambung. Sudah ya. Yohanes Wahyu 21 ayat yang ke-1 sampai ke-7 itu yang dijelaskan itu tidak berbicara tentang Yesus, ya Pak ya. Dia berbicara tentang yang kekal atau berbicara tentang Allah yang Alfa dan Omega, bukan berbicara tentang Yesus. Ya. Tapi saya bisa mengerti itu mungkin yang ditafsirkan dan yang diartikan oleh Pak Malikil, nggak masalah buat saya sih. Tetapi jelas ayat itu kalau buat saya, buat kami Kristen yang mengakui Allah adalah Bapa di sorga itu yang mengutus Yesus,
ya tidak seperti pemahamannya Pak Malikil gitu loh. Karena kalaupun mau dirunut ke dalam apa di dalam LAI juga tidak terus tertulis seperti itu gitu loh. Jadi saya izinkan Pak Malikil pakailah lembaran LAI juga lah, kalau nggak bisa tunjukkan yang asli ya kan, pakai lembaran LAI yang menunjukkan tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau tadi saya sudah menunjukkan secara tertulis Yesus itu adalah Tuhan, yang artinya diberikan kuasa di bumi di sorga, itu ada dan tertulis memakai LAI. Sekarang Pak Malikil tunjukkan saja ayat yang tertulis memakai LAI. Yesus itu adalah Allah. Tidak perlu memutar bilang ini bilang itu, ayatnya saja. Oke, udah ya. Jadi Anda di sini mengatakan Alfa Omega bukan Tuhan Yesus, benar? Bukan, saya butuh konfirmasi, benar? Alfa Omega bukan Tuhan Yesus? Yang berbicara dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang Bapa di sorga. Oke, jadi Tuhan Yesus bukan Alfa Omega. Oke, Bapa di sorga. Sekarang Bro Murah Hati buktikan bahwa Alfa Omega itu pernah mati dan hidup. Di Wahyu 1 ayat 17-18. Apakah kita tanya Bapa di sorga itu mati? Oke, lanjut Bro Murah Hati. Wahyu 1 ayat 14, 17 dan 18. 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Janganlah takut, aku adalah Alfa, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup." Oke, titik. Jadi Pak Christian percaya nggak Alfa Omega yang adalah Bapa itu pernah mati? Oke, jadi itu berbicara tentang kami orang Kristen menyembah Bapa di sorga, tentang jalan yang benar, itu Yesus Kristus sebagai jalan yang menuju ke sorga. Ya, kami itu. Bukan, Pak. Iya, saya percaya. Jadi begini, kami menyembah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal. Aduh, Pak. Karena di Bapa di sorga, representasinya Bapa di sorga adalah melalui wujud Yesus. Itu yang kami percayai. Pak. Tapi bukan berarti berbicara tentang Yesus itu adalah Allah. Ya, kalau merepresentasikan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, representasikan Allah Bapa, ya itu betul. Tetapi bukan Yesus adalah Allah. Itu yang saya gini Pak, Alfa Omega kan hanya satu menurut Anda, yaitu Bapa. Nah, di situ Alfa Omega mengaku dirinya pernah mati. Benar nggak Murah Hati dibaca? Iya, karena itu aku tuliskan apa yang telah kulihat baik. Nah, kalau jika Yesus bukan Alfa Omega, kita pengen tahu di mana ayatnya atau kapan itu Bapa pernah mati. Jika Yesus bukan Bapa, jika Yesus bukan Allah, monggo. Saya tidak pernah bilang bahwa Allah pernah mati. Yang saya bilang adalah Yesus adalah representasi Allah. Iya, Pak. Jangan memang tidak percaya. Jangan diputar-putar, Pak. Jangan diputar-putar. Saya tidak pernah berbicara Allah itu adalah Allah pernah mati, Bapa pernah mati, tidak. Tapi kalau Yesus representasikannya Allah, itu benar karena dia jalan, dia anak Bapa di sorga. Yohanes 3 ayat 16. Maka kami Kristen yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, karena dia sudah diberikan gelar kuasa di bumi di sorga, representasikannya Allah, yaitu Yesus. Dalam wujud apa? Sang Firman telah menjadi manusia. Kami menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Itu maksudnya. Maka apakah Yesus disebut Alfa dan Omega? Ya, buat kami dia Alfa Omega, tapi bukan berarti dia adalah Allah. Representasikannya Allah, iya benar. Tapi pribadinya adalah Sang Firman. Oh, jadi Bapak sedang pribadi. Pak, kita sedang berbicara tentang, saya berbicara pribadi Yesus adalah Sang Firman, sedangkan Anda berbicara Yesus pribadinya adalah Allah. Itu jauh berbeda. Karena kalau Anda bilang begitu, mana ada, Pak, di ayat tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Pakai lembaran LAI saja. Itu dari tadi saya minta. Oke, Pak. Jadi saya pengen tahu nih, menurut Bapak Alfa Omega itu ada berapa? Apakah ada Alfa Omega selain Bapak?
Pak, dari tadi saya sudah panjang lebar. Saya mengambil satu kesimpulan. Masalahnya Bapak dari tadi, masalahnya begini Pak. Saya ayatnya di mana Yesus itu adalah Allah yang tertulis. Gitu. Masalahnya Anda dari tadi panjang lebar itu omong kosong semua, nggak nyambung. Bahasa yang sebenarnya bukan jawaban yang saya minta. Saya hanya meminta ayat saja, pakai lembaran LAI saja, gitu loh, yang menuliskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nggak usah, saya sudah izinkan Anda memakai LAI. Pak Christian, jangan buang mutiara pada babi, susah itu. Jangan Oke, gini ya Pak. Oke, sebentar dulu ya, gini. Jadi kita pengen tahu nih, Bapak ini percaya berapa Alfa Omega? Alkitab itu tidak pernah menulis ada Alfa Omega selain Tuhan Yesus. Lalu di sini Anda dibuktikan bahwa Alfa Omega itu pernah mati dan hidup. Nah, lalu Anda berkata Alfa Omega itu adalah Bapa yang adalah Allah. Nah, kalau Alfa Omega itu adalah Bapa yang adalah Allah itu, di situ dia berkata, aku pernah mati. Nah begitu Pak, kecuali Anda mengimani ada lebih dari satu Alfa Omega Pak. Nah itu Triteos. Kalau Anda warnanya Triteos, oke, saya akan cari ayat-ayat argumentasi saya yang menghantam Triteos. Gitu loh. Saya cuma minta Pak ya, sekali lagi saya memberi Anda pengetahuan tentang posisi saya. Saya menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jadi representasinya Bapa di sorga melalui wujudnya Yesus. Dan Yesus itu layak saya bilang Tuhan. Karena ada ayatnya dan karena ada alasannya juga. Ayat dan alasannya ada semuanya. Tadi saya sudah beritakan. Saya sudah kasih tahu semua ayat-ayatnya. Nah, yang saya mau bilang daripada saya berbusa gitu kan, untuk kita berdebat berdiskusi, saya hanya minta ayat yang di lembaran LAI lah tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dari tadi saya berbicara pribadinya Yesus adalah Sang Firman. Tetapi Pak Malikil sedang berbicara pribadi Yesus adalah Allah. Sedangkan saya menyelidiki Alkitab saya, Bible saya, Yesus berbicara Sang Firman, bukan Allah. Kalau Pak Malikil bilang Yesus adalah Allah, pakai aja lembaran LAI lah. Oke, Pak. Ayat masalahnya begini Pak. Masalahnya begini. Adalah Allah, itu saja Pak. Biar kita nggak berdiskusi panjang, berdebat panjang. Tunjukkan saja ayatnya. Gini, Bro Murah Hati, bacakan Ibrani 1 ayat 8. Di situ Bapak sendiri ayat 8. Ayat 8. Ya. Bacakan, Bro. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi yang berkata tahtamu ya tentang anak, yang berkata ke situ siapa? Jadi Bapak berkata kepada anak adalah Allah. Nah, ayo. Anak sekolah minggu saja saya tuh. Saya punya anak sekolah minggu di gereja. Iya. Remaja lah, pemuda remaja saya itu bisa menjelaskan ayat itu. Apa maksudnya? Oke. Yesus dan malaikat siapa yang lebih tinggi? Iya, tafsirnya bagaimana Pak? Tafsirnya bagaimana? Jelas sekali itu sedang berbicara tentang Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu tidak berbicara tentang Bapa, tapi berbicara tentang posisi anak tunggal Bapa yang representasikannya Bapa di sorga lebih tinggi daripada malaikat. Karena dia disebut anak tunggal Yohanes 3 ayat 16. Yang berbicara Pak Christian, yang berbicara di ayat ini siapa? Itu tidak, Yesus berbicara kepada Bapa. Yesus berbicara kepada Allah. Sudah. Yang berbicara kepada Allah. Izin. Ngomongnya satu-satu dong. Kita pertanyaannya ya dia ini Pak. Pertanyaannya siapa yang berbicara? Dan siapa yang dimaksud anak yang adalah Allah?
Enggak, satu-satu dulu Bang Malikil. Dia jawab Ya. dulu. Yesus Siapa di sini? berbicara kepada Allah. Siapa yang berbicara di ayat ini, Pak? Tunjukkan dulu. Yesus. Jadi Bapak itu adalah anak, begitu? Siapa yang berbicara, Pak? Anda membuktikan ayat yang di lembaran LAI yang tidak berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu tidak berbicara Yesus itu adalah Allah loh. Kok Anda menafsirkannya Ini gampang loh, Pak, jawabannya. Kalau di sini yang berbicara, Bapak. Pak, diam dulu Anda murah hati. Saya sedang berbicara dengan Pak Malikil. Oke? Saya sedang Jadi berbicara gini dengan Pak Malikil. Pak Christian, coba kita tiktokan santai. Gini Pak. Jadi yang berbicara di ayat itu siapa Pak? Yesus. Jadi Yesus berkata kepada anak yang dimaksud di situ siapa? Yesus berbicara kepada Allah yang duduk di tahta, kan itu Allah. Ya, memang pusing-pusing orang dia. Oke, murah hati, boleh bacakan lagi. Jadi yang berbicara Yesus atau siapa di situ? Begini saja, Baca murah Pak hati. Christian, mendingan kebaskan kakimu, turun dari situ. Nah, gini lah Pak Malikil. Percuma kasih mutiara sama babi. Saya dalam hal sepaham kalau Yesus itu representasinya Allah Bapa di surga, saya sepaham. Tetapi kalau berbicara pribadi Yesus adalah Allah, saya tidak sepaham. Karena pribadi Yesus adalah sang firman. Gitu. Bukan Pak, kan Anda meminta ayat. Pak Malikil begini. Pak Malikil, kalau Anda di Manado mungkin saya sudah bisa panggil Anda untuk bicara ya. Bicara kita ketemu langsung gitu. Saya lebih suka. Tapi Anda bukan di Manado kan posisinya. Atau Anda di Manado? Saya di Manado Pak. Memang Anda di mana kita ketemu Pak? lah. Kita ketemu begini. Kita ketemu untuk membuktikan kalau diri Anda memang Kristen. Kita bertemu, kita ngomong baik-baik. Kalau di Manado DM saya. Saya akan bawa Anda ke gereja saya. Anda bawa saya ke gereja Anda. Oke? DM saya. Oke, Pak. Nah, saya jam 3 ini ada pelayanan jam 3. Ke Manado jam 3, saya ada pelayanan. Saya harus siap-siap. Iya, menghormati pemahaman Anda. Saya tetap menghormati. Jadi biar enak DM saya, Manado di mana tempatmu, saya akan pergi ke situ, kita bicara. Dan bawa saya ke gereja Anda, saya juga pun akan bawa Anda ke gereja saya. Ya kan? Tapi gini Pak Pendeta, gini Pak Pendeta. Tolonglah dulu dijawab. Siapa yang berbicara di ayat ini? Pak, tadi saya sudah bilang kan. Saya tidak perlu berdiskusi dengan. Saya tadi sudah bilang tadi. Ya, Bapak tidak bisa mempertahankan argumen Bapak. Bukan mempertahankan argumen saya, tapi jelas sekali itu bukan berbicara Allah. Sudahlah, tadi saya sudah bilang kalau Pak Malik. Oh, suka-suka Bapak aja menafsir begitu maunya. Kalau Anda bilang suka-suka saya juga akan bilang kalian juga suka-suka kalian, gitu kan? Saya masih menghormati pendapatnya Pak Malikil, makanya saya bilang kalau posisinya dia di Manado, saya akan ketemu sama dia secara gentleman, ajak saya ke gerejanya, saya akan ajak dia ke gereja saya. Pak, dalam pemahaman. Diam dulu, Pak. Saya sedang bicara sama Pak Malikil, bukan Anda. Kalau memang posisi saya di gereja, saya adalah seorang pendeta. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan. Iya, jadi saya paham, Pak. Anda di mana? Kita ketemu secara langsung. Bapak gerejanya di mana, Pak? Biar saya yang datang aja, Pak. Begini, Pak. Saya yang nanti pergi ke gereja Anda. Anda tunjukkan alamat gerejamu. Kalau di Manado, saya nggak akan takut. Kalau di Manado juga pun saya akan pergi. Orang-orang di Manado tahu siapa saya. Pak, beberapa sebagian itu tahu siapa saya. Jadi untuk membuktikannya, saya pergi ke tempat Anda, saya akan siarkan langsung ketika saya pergi ke tempat Anda. Pak Kris, saya pergi ke gereja Anda dan kita. Iya, ini kan diulang-ulang nih. Saya sebagai Muslim, izin dulu Pak Pendeta, saya sebagai Muslim, ini kan udah diulang-ulang. Artinya apa di sini? Orang semua bersaudara dan orang juga Manado dan dia pengen sok baku undang kah? Iya, makanya sekali bilang sama Pak Kris ini, solusi untuk dalam menyelesaikan pemahaman mana yang benar itu nggak ada yang lain Pak solusinya, tinggal kita kembali kepada firman Tuhan saja Pak, gitu. Jadi kalau Bapak mengimani firman Tuhan itu adalah standar kebenaran dalam kekristenan Bapak, itu solusinya. Pemahaman kita nih mana yang lebih benar gitu loh. Kita merujuk ke sana aja, gak usah lagi pakai ambisi atau solusi yang lain gitu. Menurut saya seperti itu Pak.
Intinya di sini ada dua pendapat. Izin dulu Pak Pendeta, saya mengajak Pak Maliki ke gereja saya, biar gini loh Pak Pendeta, biar teman-teman yang monitor nggak pusing. Di sini ada dua pendapat. Pak Maliki mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pendeta Kristen mengatakan Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Ini perbedaannya yang signifikan sebenarnya. Nah, berdasarkan data-data tadi ya penafsirannya berbeda-beda gitu. Itu sih sebenarnya yang didiskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Pendeta, gitu. Bapak Pendeta Kristen, ini kita berdiskusi iya, harus disadari dulu gitu loh. Dalam suatu argumen itu manusia itu pasti berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Jadi Bapak, kalau memang pendapat Bapak itu benar, Yesus itu bukanlah Allah sesuai yang diterjemahkan LAI, ya monggo silakan. Tapi Pak, dalam diskusi ini ada seseorang yang membantah pernyataan Bapak itu, kesimpulan Bapak itu bahwa Yesus bukan Allah dengan sesuai Alkitab Pak. Kita berdiskusi, maksudnya menunjukkan argumen mana dan jawaban mana yang benar gitu loh. Ya, jadi gini, kenapa ke gereja saya dan saya akan ke gerejanya dia untuk membuktikan kalau dia mengaku dia adalah seorang Kristen. Saya akan membuktikan saya seorang Kristen dan saya akan mengajak Pak Maliki ke gereja saya, dan apa yang saya ajarkan di gereja saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu saya buktikan. Dan nanti saya juga harus pergi ke gerejanya Pak Malikil, ke tempatnya Pak Malikil, dan bawa saya ke sana dan buktikan ajaran Anda yang Anda udah ajarkan. Pak, jangan diulang-ulang, bosan orang dengarnya, nanti di DM saja. Oh ya sudah. Ya sudah ya, begitu ya. Itu dia untuk membuktikan. Ya karena gini aja itu Pak Pendeta, nggak usah diulang. Ini kalau boleh saya Muslim bertanya nih. Sebenarnya itu yang mati di tiang salib itu, sebagai namanya data juga yang dibawa oleh Bro Herdi tadi, Bro Maliki, itu yang mati siapa sih? Yesus atau Bapak? Pencipta atau ciptaan? Gitu tanyanya. Ya. Saya makan dulu ya. Wih, tapi makanya jangan itu Pak Pendeta. Di Jeddah aja kameranya Pak kalau mau makan Pak. Iya, saya tutup kamera dulu ya. Saya nutup Pak, tenang aja Pak, saya tutupkan. Silakan makan. Ya. Jadi kalau menurut teman-teman di Tungtung ini kayaknya yang mati itu Bang Hadid adalah manusia ciptaan begitu. Tapi saya heran loh teman-teman Tritunggal ya. Kalau Yesus itu kuat, bermukjizat, dia Tuhan. Kalau dia lagi lemah, dia manusia. Jadi siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Gitu loh. Iya. Konsisten Tritung ini. Mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Berubah-ubah. Gitu loh. Iya. Ini Maliki dari dulu ini menjadi guru saya ini dalam hal ini gitu loh. Jadi Maliki juga harus tegas sampaikan kepada mereka yang Tritunggal ini bahwa jangan mendua kalau berbicara, konsisten gitu loh. Jadi bikin pusing diri sendiri itu menyampaikannya kan gitu ya. Berdiri di dua kaki mereka ini Bang Ade. Ya. Tadi data yang terakhir bagus loh itu. Di mana tadi itu Wahyu yang ada yang tersungkur itu? Coba dibaca ulang dong. Itu siapa yang mati di situ? Itu yang mati itu yang Alfa dan Omega itu. Lihat aku telah mati dan aku juga hidup selama-lamanya. Itu si Alfa dan Omega itu yang ngomong. Ya. Menurut Pak Pendeta bukan. Nah, inilah perbedaannya. Dia ada Alfa Omega, ada Alfa Omega Bapak, ada Alfa Omega Anak. Kok dibagi dua? Iya, ada dua maksudnya. Minus satu. Jangan-jangan yang anak ini Alfa, yang bapaknya Omega gitu toh. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi inilah. Gini loh Pak, bro semuanya. Kalau memang Tritunggal ini mau jujur, lebih baik ikut Pak Jody aja bahwa ya Triteos saja udah. Jadi jelas. Ya Bapak ya Tuhan, Yesus ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Jadi Triteos, tiga Tuhan. Clear itu. Tapi kalau Tritunggal menjelaskannya ke Wanis dia. Benar, serius. Dia menjelaskan ala Wanis. Jadi keesaan. Tapi dia bilang esa itu adalah kesatuan.
Iya, kesatuan. Ya gimana itu? Ya itu penjelasan Wanes. Kalau kesatuan itu penjelasan Wanes dari beberapa lembaga itu jadi satu gitu. Tapi Tritunggal juga menjelaskan kayak gitu. Nah, kalau Tritunggal sebenarnya ya seperti yang di foto saya ini, sendiri-sendiri, bapak sendiri pribadinya, anak sendiri gitu loh. Ini fotonya kemarin yang diangkat ini Bro Samuel Siaha nih. Biasanya beliau naik di sini nih, mana dia nih? Kemarin Bro Samuel itu masuk ke room tuntung itu satu persatu. Iya. Tapi di-kick dia di sana. Tapi kalau di room Muslim nyaman dia menyampaikan. Kayak Bro Herdi juga, coba aja lo Bro Her masuk di room siapa kayak pasti lo di-kick. Ini memang ya sangat menegangkan kalau saudara kita Kristen masih belum mengerti apa yang dikatakan di Alkitab ya, di Alkitab yang telah ditulis di LAI atau dari lembaga Indonesia ini. Banyak lagi Kristen kita yang masih bingung. Kalau tidak ada yang spesifik itu tertulis Yesus itu Allah, dia masih bingung gitu loh. Nah, seperti ini kan dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah, siapa yang berbicara tentang anak, tahtamu ya Allah, kan gitu. Jadi mereka masih belum sampai pengertian IQ mereka sampai ke sana begitu. Yang paling sulit itu kalau Pak Murhati, yang paling sulit itu kalau pertanyaan Muslim mengenai siapa yang mati di tiang salib. Waduh, berlipat-lipat itu. Dia ya, bilang kalau dia bilang gini loh, kalau dia jawab yang mati di tiang salib adalah manusia, berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia, kan begitu ya? Jadi dua dunia tur nanti itu. Contohnya yang mati kemanusiaannya, kealahannya hidup. Jadi dua gitu loh. Terus bangkit menyatu lagi. Menyatu lagi. Nah. Jadi ada on off-nya. Tunggu Pak Pendeta habis makan dulu supaya dia seger. Iya. Kayaknya belum makan itu Bang Handi. Padahal kalau kita berlogika, penjelasan logika itu tidak ada Allah lain, tidak ada pencipta lain, ya kan, cuman satu. Nah kalau bagi mereka ada yang lain begitu loh. Yang mati itu Allah manusia, yang nggak mati itu Allah yang ilahi katanya. Jadi untuk teman saudara-saudara Muslim juga kalau berdiskusi, kenali juga kalau Anda diskusi sama Wanes harus tahu Wanes itu apa. Kalau diskusi sama Tritunggal, Anda harus tahu siapa ya Tritunggal seperti apa. Jadi jangan asal diskusi gitu loh, nggak ada pintu masuknya nanti. Jadi kenali dulu siapa, kan gitu. Jadi Tritunggal sama Wanes itu sangat jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit cara menjelaskannya. Tapi nama-nama itu juga yang dijelaskan, gitu ya. Teman-teman Muslim jangan sampai asal bicara, gitu. Makanya kalau ada mereka diskusi, Muslim diam aja, dicatat aja itu. Oh seperti ini mereka. Tapi kita jangan ada tendensi apapun. Karena masing-masing orang punya pendapat, nggak ada pemaksaan. Tapi sebenarnya udah bagus sih Pak Christian tadi mengundang. Tapi apa menyelesaikan masalah gitu loh. Bro Herdi di Manado, Pak Christian Manado juga nggak nama pendeta ya? Termasuk beliau termasuk salah satu pendeta yang cukup berani mengundang Maliki. Dia nggak takut kehilangan jemaat mungkin. Nanti Jo kita Maliki. Datang Jo kita nanti. Ketemu di mana kita? Pak Christian, aku Muslim datang sama Maliki bisa, Pak Pendeta. Mana dia, Pak? Ya, saya lagi makan. Maaf. Kenapa? Aku sama Malik nanti datang dong ke gereja Ngana. Boleh, saya diundang dulu ke gerejanya Malikil, ke tempatnya Malikil, baru setelah itu saya undang balik Malikil ke tempat saya. Saya nggak takut kehilangan jemaat. Artinya begini, ntar jemaat saya keluar, karena buat saya punya pemahaman, jemaat ini punyanya Tuhan, punyanya Sang Pencipta.
Ya kalau memang Sang Pencipta mengarahkannya ke sana, ya. Tapi paling tidak kita berbicara sesuai dengan apa yang kita yakini, kita punya alasannya, kita punya dalilnya. Itu makanya Malikil undang saya ke tempat Anda, saya akan pergi ke sana. Dan saya akan gantian ke tempat Anda, saya akan undang ke tempat saya. Itu loh. Tidak ada takut menakut saya. Soalnya masih di Manado juga. Kalau memang dia tempatnya di Manado, pas saya juga di Manado. Atau tolong undang Pak di tempat kita dong, di warung kopi saja dulu ngobrol-ngobrol gitu. Oh boleh Pak Handi, kalau Pak Handi di Manado ya? Iya, Manado kita. DM saya terus kita janjian ketemu. Siap Pak Pendeta. Tapi ya, jangan ada unsur-unsur aneh-aneh dong. Ini cuma diskusi biasa. Lah, kalau sama Pak Handi kan, ya memang saya sudah tahu Pak Handi itu teman Muslim. Kalau Pak Malikil kan bilangnya mengaku Kristen. Ya, saya mengerti maksudnya. Siap Pak Pendeta. Aku sama Malikil sudah sering ketemu, kita so makan bareng, so tidur bareng, saudari dulu. Orang bersaudara dong. Nanti di framing tuntung pula ini. Teman-teman Kristen yang itu jangan framing lah ya kan. Kita kan ketemu untuk cari kebenaran kan, bukan cari kebenaran, bahasanya untuk bisa berdiskusi biar nyambung. Tapi yang paling signifikan perbedaannya nih Pak Pendeta itu loh, Yesus itu Bapak itu sendiri. Oh kalau mungkin buat Malikil, ya dia berbicara Yesus itu Bapa itu sendiri. Kalau saya, Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yesus itu adalah Firman, bukan Bapa. Itu. Jadi kalau Pak Murah Hati sempat bilang begini, ada Allah manusia. Buat kami dalam kekristenan yang saya imani, tidak ada Allah manusia. Ya Allah gitu loh. Bapa di surga ya Bapa di surga. Pak Christian, jadi kalau menurut Pak Christian, kalau Yesus itu bukan Bapak itu sendiri, berarti ada berapa Tuhan tuh Pak? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa tuh Tuhan Pak Pendeta? Jadi kalau berbicara tentang Tuhan, orang lain menyebut Yesus Tuhan, berarti berbicara tentang Yesus yang diberikan kuasa. Tetapi kalau Yesus yang berbicara Tuhan Allah, berarti Yesus sedang berbicara tentang Bapa di sorga. Maka harus diperbedakan siapa yang berbicara. Kalau manusia yang berbicara Tuhan Allah, Tuhan, berarti merujuk kepada Yesus. Itu dalam pemahaman kekristenan. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berbicara Tuhan, itu berarti merujuk kepada Bapa di sorga. Itu dia. Gini loh Pak Pendeta, saya bawa data misalnya nih, Matius 3 ya, 13-17 waktu Yesus dibaptis. Yesus ada di bumi dibaptis Yohanes. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Terus ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini ada 3 tempat dan 3 oknum atau 3 oknum lah yang berbeda. Bapak di surga, Roh Kudus seperti merpati di awan, Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kalau boleh bertanya ya, di antara ketiga ini yang mana yang Tuhan? Kan wajar kalau dipertanyakan Pak Pendeta. Gimana itu menjelaskannya? Kalau yang ditanya yang mana yang Tuhan, ketika orang lain menyebut Tuhan, kami bilang yang Tuhan itulah Yesus. Tetapi kalau perkataan Yesus dalam arti ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, pengertian tentang Tuhan dalam kekristenan yang saya imani, kalau saya menyebut Tuhan berarti merujuk kepada Yesus. Kalau saya pribadi itu. Oke, kalau untuk Tuhan, kalau yang diantara ketiganya yang mana yang disembah? Kami menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu Allah, Bapa di sorga. Kami menyembah Bapa di sorga melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Karena dia sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Itu yang kami imani. Berarti tiga-tiganya disembah? Cuma Bapa yang kami sembah. Yesus tidak ya? Bapa yang kami sembah melalui anaknya Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ kan berbicara anak tunggal Bapa, dan dalam tadi yang Pak Handi bilang di dalam ayat yang tertulis ketika Yesus dibaptis ada suara yang dari sorga berbicara tentang inilah
anak yang apa kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dia berasal dari sana. Maka kami mengimani kekristenan yang kami imani, kami menyembah Bapa di sorga melalui anaknya. Yang dikasihnya, Yesus Kristus. Jadi kalau izin Pak Pendeta, jadi kalau menyembah Bapa melalui anaknya atau melalui Yesus, apakah Yesus ini ikut tersembah atau tidak, Pak Pendeta? Kan dalam iman percaya saya, Yesus ini kan representasinya Allah dalam wujud manusia Yesus. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kalau saya ya, kita sembah Yesus, kalau saya yang sudah mengerti, ya maksudnya itu mau menyembah Bapa di sorga. Tetapi kalau ketika kita masuk dalam ilmu apologet untuk berdiskusi, ya kita harus mengerti dan harus menekankan dengan baik bahwa ketika Anda berbicara Allah, itu bukan Yesus, tetapi Bapa di sorga, harus dijelaskan. Karena ada banyak juga orang Kristen yang berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, terakhir Pak Pendeta, sebelum ke Bro Erdi, ini kan sekarang anggaplah sekarang udah pada di surga nih. Di surga ada Bapa, di surga ada Yesus, di surga ada Roh Kudus. Itu ya Pak ya. Nah, kalau Anda menyembah atau Anda berdoa, itu kan ada 3 oknum nih Pak. Siapa yang disembah ya sekarang nih di surga Pak? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Atau tiga-tiganya Pak? Kami menyembah Bapa di surga. Berarti Yesus nggak disembah? Yesus hanya disebut jalan kebenaran. Karena hanya yang dari surga lah yang tahu jalan. Itu dalam iman kami. Jadi Yesus di surga nggak disembah, hanya Bapa yang disembah ya Pak Pendeta ya? Nah, kalau ketika berbicara di sorga, representasinya Allah adalah Yesus. Karena bagi kami, kekristenan yang saya anut, kita tidak bisa melihat Allah melalui kasat mata. Allah itu bagaikan cahaya. Hampir wanis ini. Pak Pendeta hampir wanis nih kalau Anda mengatakan representasi nih. Hampir wanis ini. Hampir tapi bukan ya. Karena begini. Kan hampir tapi bukan Herdi. Kan dikatakan, makanya saya bilang kalau berbicara representasinya Allah, mungkin iya masih bisa karena anak biasa turun gen dari bapaknya, tetapi bukan berarti dia itu bapak sendiri. Sama seperti saya punya anak yang bernama Rafael, nama saya Christian. Anak saya mewarisi gen dari saya, tetapi anak saya bukan saya. Kalau dibilang anak saya representasinya saya, iya. Tetapi pribadi anak saya bukan saya. Dia punya pribadi yang lain. Itu dia. Ini aja Pak Pendeta, dipersingkat. Di surga sekarang ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Di surga ini mereka menyatu atau terpisah, Pak Pendeta? Dalam pengertian kami, itu mereka kan sehakikat. Kalau bilang Tritunggal itu kan masuk ajaran dogma gereja ya. Dogma gereja, Pak Andi. Ya. Jadi gini loh Pak, pertanyaan Pak Pendeta. Di surga ini ada Bapa, ada Yesus anaknya Maria, terangkat sama fisiknya loh Pak Pendeta. Ada Roh Kudus. Nah sekarang ini pertanyaannya, ketiga ini yang naik di surga nih, sudah kan nggak ada di bumi lagi nih. Mereka ini menyatu di surga atau terpisah? Silakan. Ya kalau di surga yang saya pelajari, mereka adalah satu. Dan tapi tidak bisa dilihat kalau berbicara tentang Bapa. Karena Bapa itu tidak berwujud. Allah itu yang di surga itu tidak berwujud. Dia bagaikan cahaya yang tidak bisa kita lihat pakai kasat mata kita. Maka kami hanya bisa menyembah Allah melalui wujud dari anaknya. Nah, kalau Pak Pendeta izin, kalau mereka menyatu ya wanes juga. Kan itu Wanes itu kan pengajaran masuk dalam pengajaran yang ada di bumi. Tapi ketika di sorga sudah tidak berbicara tentang Tritunggal lagi. Kalau sudah di sorga berbicara tentang siapa yang kita sembah. Ya, kalau itu sudah di sorga, ya. Yang disembah siapa Pak Pendeta? Bapa, Putra atau Roh Kudus atau tiga-tiganya? Satu, yaitu Bapa di sorga. Yesus melalui anaknya yaitu anaknya. Ya itu cara. Ya itu cara menyembah. Cara menyembah melalui Yesus. Maksud saya yang disembah siapa, bukan bagaimana menyembah. Cara kalau menyembah. yang disembah ya Bapa di sorga melalui anaknya. Berarti Yesus nggak disembah. Karena Yesus representasinya Bapa di sorga, maka kalau dibilang representasinya ya tidak bisa dilihat, maka secara tidak langsung kami menyembah Bapa di sorga dalam wujud Yesus Kristus. Itu wanes itu.
Enggak, kalau Wanes kan berbicara ketika Yesus ada di bumi juga, mereka menganggap Yesus itu Allah. Ya, perbedaannya itu di bumi. Oke, sekarang kita ambil sekarang di surga. Kalau di surga kan sudah tidak berbicara, kalau pengajaran Wanes berbicara Yesus adalah Allah, ada di bumi. Tetapi ketika kita berbicara Yesus ketika yang ada di bumi, itu bukan Allah. Ya, lupakanlah yang di dunia, Pak. Di bumi kita sekarang udah mau kesimpulan di surga semua nih. Gitu ya, ada Bapa, Putra, Roh Kudus di atas. Tadi Anda mengatakan kalau menyembah Bapa itu sama dengan menyembah Yesus karena sudah menyatu kan gitu. Berarti Yesus ini adalah anaknya Maria, ada fisiknya, rohnya adalah roh Bapa, pikirannya atau jiwanya adalah Roh Kudus. Mereka sudah menyatu di dalam personal Yesus. Kan begitu, artinya Tuhan Anda adalah Yesus, tapi ada Bapa di dalam diri Yesus. Atau Anda ingin mengeluarkan Bapa di dalam diri Yesus, Anda menyembah Bapa saja, Yesus di lain tempat. Nah, ini memang di sini agak ribet, Pak Pendeta. Silakan dijelaskan. Iya, karena saya mau bilang apa ya? Mata saya tidak mampu dalam Bible pun itu jelas sekali kok kalau penjelasan saya tidak mampu melihat Allah secara kasat mata. Maka ketika kami mengimani Yesus ini adalah anak tunggal Bapa, Yesus ini adalah representasinya Bapa di sorga yang bisa dilihat dalam wujud gitu, dalam wujud. Tetapi kalau berbicara tentang Bapa, yaitu Sang Pencipta, tidak bisa dilihat secara wujud. Itu dia. Kalau mau ditanya, berarti menyembah siapa? Kita tetap menyembah Bapa di sorga yang tidak terlihat, tetapi representasinya itu ada kepada diri Yesus. Nah, ini kok jadi mendua ya, nggak apa-apa lah ya. Maaf ya Pak Pendeta. Bro Herdi gimana itu Bro Herdi di surga? Sepertinya penjelasannya ke Wanis juga nih. Selamat siang semua, lanjut. Iya ya, gimana itu? Malikil, terangin dulu tuh. Sibuk kali. Nah, Laban gimana Laban? Enggak, saya mau dengar si Malikil ini menjawabnya. Oh ya. Wah, terhitung juga nih Malikil. Tapi bantu Pak Pendeta, Ban, gimana itu? Bapak, Putra, Roh Kudus di surga loh, ada 3 loh. Apakah terpisah atau menyatu di surga, Ban? Oh, sorry. Iya ya. Kil, apa gimana itu? Apa? Lu dengar nggak jawabannya Pak Pendeta Christian bahwa intinya apa? Ya, di surga ini kan ada 3 nih, Bapak, Putra, Roh Kudus. Menurut Pak Pendeta dia menyembah Bapa, tapi itu representasi daripada Yesus itu sendiri gitu loh di surga sekarang. Ya, intinya representasi itu perwakilan. Sebenarnya representasi itu teologi paganisme yang diperakasai oleh Plato sebenarnya. Itu yang diwariskan dalam gereja. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Sang Pencipta itu tidak pernah mengutus representasi yang sehingga dia memberikan kuasa kepada representasinya itu untuk melakukan segala apa yang direncanakannya. Alkitab tidak pernah berkata begitu. Justru dia sendiri yang melakukannya. Bukan duta, bukan utusan, dia sendiri yang menyelamatkan. Jadi, yang menurut Anda Tuhan Bapa itu tidak pernah menduplikat dirinya begitu? Nggak pernah. Itu teologi Plato ya, yang latar belakangnya pagan, yang masuk kepada teologi amubah yang membelah diri. Nggak begitu. Jadi apapun di luar Bapa itu bukan Bapa ya? Ya bukan. Oke. Jadi Bapa itu harus dipahami dalam terminologi apa. Jadi artikan dulu Bapa ini apa sih artinya? Bapa itu dalam terminologi Alkitab itu adalah sumber. Nah, ibaratnya Abraham disebut Bapa karena dari Abraham lahir bangsa-bangsa yang besar. Lalu iblis juga disebut Bapa. Kenapa iblis disebut Bapa? Karena iblislah sumber segala kejahatan. Kejahatan itu berasal dari iblis. Lalu Yakub juga disebut Bapa karena Yakub lah orang-orang Mesir ya itu bisa terselamatkan dari bencana kelaparan. Ya, itu Yakub disebut Bapa, bukan diangkat oleh Tuhan jadi Bapa atas Firaun. Itu di dalam kitab Kejadian ya, Yakub diangkat jadi Bapa oleh Tuhan. Jadi Bapa di surga ini jadi Bapa di surga ini nggak pernah merubah dirinya berbentuk apapun itu, tetap Bapa adalah Bapa gitu ya.
Iya, jadi Bapa itu menciptakan manusia. Tidak ada di dalam Alkitab itu manusia diciptakan oleh firman. Nggak ada. Manusia itu diciptakan oleh Bapa. Contoh, Ulangan 32 ayat 6 ya. Bapa yang menciptakan engkau. Jadi Bapa yang menciptakan manusia. Nggak ada hologos bara atau hadafar bara. Nggak ada. Yang ada itu Yod-Heh-Vav-He, Elohim namanya, Yod-Heh-Vav-He, Elohim, Bapa, El, Yod-Heh-Vav-He namanya yang menciptakan. Jadi Bapa itu harus dipahami dalam terminologi Alkitab adalah sumber. Nah, Tuhan Yesus itu sumber bukan? Loh, keselamatan itu hanya terjadi karena darah dan tubuh Kristus. Tanpa darah dan tubuh Kristus mustahil ada pengampunan. Nah itu, jadi tubuh Kristus, darah Kristus adalah sumber hidup, sumber keselamatan. Loh, bagaimana dia didegradasi bukan Bapa sedangkan dia adalah sumber? Nah gitu. Jadi logika berpikirnya Bapa itu harus dipahami dulu. Bapa itu adalah sumber dan Bapa secara terminologi ya adalah tadi ya yang sumber segala sesuatu. Bapa yang Bapa pencipta ya, bukan Bapa segala dusta. Bapa segala dusta kan sumber segala dusta, sumber segala kejahatan. Nah, jadi kalau Bereshit bara Elohim siapa itu? Oke, jadi Bereshit bara, Bereshit itu pada mulanya, artinya Bereshit pada mulanya. Bara itu bukan menciptakan. Bukan hanya menciptakan, bara itu artinya dia menciptakan. Jadi kalau Bereshit bara pada mulanya dia menciptakan. Dia itu Elohim, Bereshit bara Elohim, gitu. Jadi dia itu adalah siapa? Itulah yang Tuhan Yesus katakan, akulah dia. Dan kata Rasul Paulus, oleh dia, dari dia, untuk dia dan kepada dia. Roma 11 ayat 36. Jadi Bapa di surga tidak pernah menjadi bukan Bapa. Jadi kalau Bapa, ya, jadi kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, berarti yang ada di bumi ini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Betul. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah penyataan, penyingkapan dari misteri itu. Nah, sama seperti di dalam 1 Timotius 3:16 dikatakan di sana Theos epanerote ensarki. Jadi Theos epanerote itu menyatakan diri, ensarki dalam daging. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Theos itu, epanerote ensarki. Oke, makasih Her. Ya. Gimana Bro Laban atau mau ditanggapi Pak Pendeta juga? Christian mau ditanggapi Bang? Begini Bang, yang dijelaskan si Malikil ini apakah Anda imanin juga seperti itu? Loh, ini Mbak berbicara iman, ini kajian akademik. Mana sih lu kok? Ini bukan memaksakan iman di sini. Lu pertanyaannya aneh-aneh ah. Artinya begini, kalau itu tidak diyakini, berarti si Malikil ngomong hanya di kamarnya saja. Hanya berlaku untuk kamarnya. Nah ini diskusi ruang publik kok, di kamar orang dengar semua orang kok. Gimana sih Pak? Iya, tapi kita ini bukan Hitler memaksakan kehendak. Orang mendengar bukan berarti kita harus menuntut orang mendengar itu harus percaya. Itu Hitler. Aduh, kau gimana sih? Yang Malikil menyampaikan kalau Anda percaya ya monggo, kalau enggak gitu loh. Ini kan edukasi biar Muslim juga tahu. Oh, Malikil tuh begini, kalau Tritunggal tuh gini, supaya nanti diskusinya nyambung. Bukan ini untuk imani, bukan. Ya, artinya Malikil ngomongnya ya untuk dia saja kan begitu. Saya nggak ngerti itu apa yang diomongkan. Ya kalau nggak ngerti ngapain lu nanggapin? Kalau nggak ngerti diam. Nggak ada hikmahnya. Apa hikmahnya untuk saya itu coba? Malikil nggak maksa lu. Ya, saya mau belajar dulu sama si Malikil ini. Ya udah nanya lah. Malikil dulu. Apalah hikmat narasi untuk bisa saya terapkan? Kalau Laban sendiri Anda Tritunggal apa bukan? Tritunggal saya. Ya udah tanyalah. Enggak, si Malikil kan baru bernarasi. Nah, saya anggap narasinya itu untuk lokal itu. Hanya untuk dirinya sendiri dan kawan-kawannya. Jadi saya penasaran. Bagaimana saya dapat? Lu penasaran nanti nggak nanya, tapi lu cuma nangis, nggak nanya supaya penasaran lu hilang gitu loh. Ngapain ditanya? Kasih dia permen Bro Handi, kasih dia permen supaya dia diam. Justru saya meminta ini, ya meminta lebih baik dari bertanya. Nanti Bro Herdi nanya balik, lu Tritunggal itu siapa? Apakah Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Siapakah yang mendirikan Tritunggal?
Nah gimana kalau ada orang nanya gitu? Apa Tritunggal bisa menjawab? Bisa. Ya silakan jawab. Jadi Tritunggal itu seperti ini. Di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal dan siapa tokoh Tritunggal? Nah, tokoh Tritunggal Tertullianus ya. Jadi, pengajarannya kita gedein ya, kita gedein. Nah, ternyata Tertullianus ya di dalam Contra Praxeas itu tidak memasukkan Yesus ke dalam konsep Tritunggal. Ini mana Bapak di sini, mana Yesus, mana Roh Kudus ini Tritunggal kok gini? Ini kan hikmat. Kita nggak minta hikmatnya, kita berbicara dulu ya identitas Tritunggal itu. Iya. Kok langsung ke hikmatnya? Begini, ya, jangan kamu ini lompat ke halaman kedua, halaman pertama dulu. Ya, Anda sudah mau melompat ke Yesus tampaknya. Halaman pertama dulu ya Bro Erdi ya. Ini halaman kedua ini Bro Erdi. Langsung ke hikmatnya. Gimana sih kamu ini ya? Jadi Tritunggal ya. Jangan langsung ke situ, halaman kedua ini itu udah isinya, itu isinya. Mana aku ini bukan menjelaskan Tritunggal. Enggak, ini enggak ada loh itu. Coba Tritunggal mana Bapak Putra Roh Kudus di situ? Gimana sih kamu ini? Saya menjelaskan Tritunggal. Ini Tritunggal amandemen Bro Andi. Oh, Tritunggal amandemen ini ya. Saya menjelaskan Tritunggal paling dasar. Kenapa kau ini bukan dasar, ini mah mengkhianati Tritunggal ini. Itu yang saya harus perbaiki. Amandemen Bro. Amandemen ya. Ini mengamandemen Tritunggal ini yang kacau itu. Yang mana Bapak di sini? Yang mana Bapak di sini? Tunggu lu, gak akan masuk ke sana, kacau itu. Loh Pak, Tritunggal itu Bapak Putra Roh Kudus. Itu yang kacau itu. Aduh. Oh, jadi Tritunggal apa sih? Inilah Tritunggal sejati. Siapa itu yang berpikir? Nah, begini ya. Siapa itu yang berpikir, bukan begini. Jadi Tuhan yang satu itu. Siapa Tuhan yang satu itu? Siapa nomor satu? Adalah Firman ya. Oh, jadi Bapak Firman. Terus yang kedua? Terus dia berfirman. Itu aspek keduanya. Firman berfirman Her. Gimana si Firman berfirman? Berfirman berarti dia diam, begitu. Makin kesini makin kacau ini, makin kacau. Ban. Loh, tadi ini saya ajarkan loh sama Bang Juma ini. Kalau mau ambil aja itu lu. Laban, firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Aduh, kau minta ampun dah. Makin kesini makin jauh aja ini Pak Laban. Kata benda alasan, firman logos kan alasan. Kacamatanya Pak Laban digeser Pak, silau Bunda. Itu untuk melihat Anda itu. Ini. Logos alasan. Ini. Masa alasan kata benda? Logos itu kata benda. Aduh. Alasan, kok kata benda alasan coba? Reason. Ya, siapa yang mengartikan logos itu alasan? Ini tanya Google. Tanya Google. Ini artinya. Ya, coba buka. Logos itu kata benda atau alasan? Kata apa? Ini coba alasan itu benda apa itu alasan? Logos itu bahasa apa? Logos bahasa apa? Loh, itu mic-nya ditutup itu. Buka mic-nya Pak Laban, ketutup itu. Di mood itu. Kalau saya kan begini. RD NHRK NO logos. Masa logos adalah alasan? Itu kan dari sen. Ini orang gini loh. Dia menggunakan kata logos, tapi katanya logos bukan kata benda. Dia sama sedang berkata begini, ayam itu memang dulu itu berkotek dan bertelur, tapi ayam sekarang tidak begitu. Ayam sekarang menggonggong dan beranak, begitu. Saya tanya ke Malikil punya pikir. Bukan, logos itu memang kata-kata apa? Saya tanya, Malikil punya pikir. Ini nggak membahas pribadi Malikil, kita membahas Bapak Putra Roh Kudus. Kenapa lu membahas pribadi Malikil? Saya ingin membersihkan Malikil ini. Teman saya undur diri dulu ya. Malikil jangan lupa DM. Yo, DM saja alamatmu, nanti saya datang bro. Ya, besar alamatmu dulu aja. Kan tadi saya sudah bilang alamatmu saja dulu, saya datang ke situ, oke?
Oh, biar saya tahu kalau posisi Anda Kristen atau bukan. kalau kamu Ya. nggak mau, ya udah kita ketemu di warung kopi lah. Enggak, saya harus pergi ke tempat gerejamu karena saya juga dengan Ya, gentleman melalui- akan bawa Anda Ya, ke ya, gereja melalui saya aja oke? nanti, melalui saya aja, Oke, DM ke saya aja. Melalui Bro Handi Jadi aja. kasih tahu, Iya. itu nanti saya akan pergi ke tempat Anda, oke? Nah, Makasih melalui saya teman-teman. aja, Saya kalian udah kan siap kita pelayanan. semua ini, Pak. Saudara Bos, makasih ya, semua. Bang Handi semua. Balikin Iya, balapan siap. semuanya. Makasih. Yo, makasih Yo. Pak Pendeta, makasih. Di mana logikanya Laban. berpikir adalah kata benda? Laban, iya siapa yang bilang logos itu berpikir? Reason, alasan. Ini Iya dari Google mana? ini. Coba. Ada jurnalnya nggak logos itu berpikir? Ini logos Iya, mana? diterjemahkan oleh Google. Alasan, coba apa itu Aduh. alasan? Kok logos diterjemahkan? Oh jadi gurumu Google, pantes. Loh, Pak. Alasan Woi, berarti Laban. landasan, Laban. berarti logika, landasan pemikiran. Laban, boleh nggak saya jujur? Terlalu Boleh jujur, nggak saya- kasihan. Jangan terlalu Boleh. jujur, kasihan. Kamu jujur. Bukan. Boleh nggak saya bicara Jadi jujur nggak usah kepada kau kamu? bela-bela nih si Malik ini. Bukan. Ya, Saya izin dulu. Boleh nggak saya bicara jujur kepadamu? kamu nggak akan jujur, Malikil. Ya, makanya kenal kamu berlogika. saya izin dulu, Laban, saya boleh nggak berbicara jujur tentang kamu? Untuk jujur. Ya udah, hanya boleh, Google. saya izinkan, boleh. Oke, Laban diam dulu. Oke. Boleh. Laban, saya bicara jujur kepada kamu ya. Kamu kenapa goblok sekali? Ini adalah pendapat yang netral Google. Pendapat Google yang netral. Netral dah. Astagfirullah. Kamu tanya siapa bertanya, dia akan berikan jawaban seperti itu. Logos alasan. Bahasa Laban, Inggrisnya saya mau Kristen. nanya situ. Tritunggal itu terdiri apa saja sih Tritunggal itu? Siapa Nah, aja? ini besarin, bukan siapa ini satu ini. Jadi Enggak, siapa di situ? Sebutkan dulu namanya, nama dulu yang nggak saya ada nama maksud. di sini. Ini satu, yang satu itu Allah itu apapun namanya, ya. Dia ada Kalau Yesus pikir, mana Yesus di situ? pikir, nggak ada Yesus di sini. Kan Oh, susah Yesus nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi Tritunggal itu bukan, Yesus nggak masuk kategori Tritunggal. Nggak masuk. Kalau Bapak, Nah, ini aja dulu, jangan usah. Jangan saya tanya. Kacau kita nanti. Tritunggal itu apa aja? Bapak, Kacau Putra, kita Roh Kudus nanti. kah atau bukan? Ini dasarnya. Jadi kamu Allah yang ditanya. satu ini, jangan takut kau Handi. Tuhanmu akan seperti ini. Tuhanmu atas Trinitas. Kenapa lari ke Tuhan saya? Ini membahas Tritunggal. Tuhanmu adalah. Kalau kamu nggak kooperatif, saya turunin, Bang. Kamu mengaburkan masalah. Dengerin dulu, Tritunggal itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus. Turunin aja kalau nggak sanggup yang kamu kau dengar tampilkan di suara situ, saya. Bang. Yang kau tampilkan di situ dulu, tunjuk dulu yang mana Bapak, yang mana Putra, yang mana Roh Kudus. Baru jelasin. Menjelaskan ini, saya sudah jelaskan ini. Gimana kamu menjelaskan itu nggak ada Bapak, Putra, Roh Kudus di situ? Takut kalian sama saya nih. Takut lagi, tak gila kayak lu. Takut kalian. Benar kata Herdi. Tadi diulang Her. Kalau kau jujur apa Her? Herdi gak ada ilmu itu. Ilmunya eksoteris. Kalau juga itu bawa apa itu? Ini hikmat ini. Mana Yesus di situ? Mana Yesus? Saya tanya kau dulu. Sini. Mana Yesus? Justru kita nanti yang akan saya masukkan kemari. Di situ mana Yesus di situ, Bro? Laban, mana Yesus? Ada, Bro, Yesus. Oh, Yesus nggak ada. Oke. Kamu tuh lihat tuh apa Udah ini? diam. Ya diam. Nggak ada Yesus ya. Bapak di situ mana, Bapak? Bapak di situ mana? Yesus nggak ada. Bapaknya mana? Hus. Utuk. Yesus nggak ada di Tritunggal. Bapaknya mana? Di mut ini. Ya, Yesus nggak ada. Bapak mana, Bapak? Yesus Roh Kudus nggak ada di sini. Iya, Yesus Roh Kudus nggak ada. Bapaknya mana, Bapak? Biar semua banyak. Iya, Bapak ini. mana? Bapak di situ yang mana? Ini. Nggak denger lu. Bapak mana, Ban? Kau tuli kau dari tadi saya katakan Bapak, Putra, Roh Kudus nggak ada di sini. Oh, Bapak, Putra, Roh Kudus nggak ada. Jadi Tritunggal itu apa? Ulang-ulangnya, kau kayak anak TK kau. Oke, jadi dengerin semua Kristen ya. Tritunggal itu bukan Bapak, bukan Putra, bukan Roh Kudus. Nah, Tritunggal itu apa? Silakan. Saya menjelaskan bukan kau pula. Kau nggak ngerti nih. Yang Bapak, Putra, Roh Kudus bukan Tritunggal katanya.
Saya menjelaskan, bukan kau ini, Andi. Saya ingin menjelaskan bahwa Tuhan semua kalau lagi mabok bangun lu tidur dah. Masa Tritunggal nggak ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Badi Yesus itu nggak pernah ada dong. Tenanglah kau, tenang. Mana? Saya ingin menjelaskan bahwa semua. Ya udah lo Herdi, saya malas sama orang super begini. Ya harus super dong, jangan kayak si Herdi tuh ngomongnya kayak apa. Ada Bapak nggak ada, Yesus nggak ada, Roh Kudus nggak ada ya. Tenanglah kau, Andi. Saya justru Bapak nggak ada, Yesus nggak ada. Agama. Ini Laban nggak pernah menganggap keberadaan Yesus loh. Bro Herdi, ini tabok dulu nih. Tidak pernah menganggap keberadaan Bapa, tidak pernah menganggap keberadaan Roh Kudus, tidak pernah menganggap keberadaan Yesus. Sudah. Kok kamu pula yang bernarasi? Itu nggak ada Bapa tadi lu tulis. Lu bilang Yesus juga nggak ada. Ya ini aja dulu sederhana. Itu bukan Tritunggal, lu jelaskan bukan Tritunggal itu. Aduh, kapan saya bisa mengajar ini? Ya lu mengajar aja di kandang domba sono atau di kandang babi. Orang di sini lu menjelaskan Tritunggal, lu ditabok pendeta lo kalau begini caramu. Saya sama Bang Juma lo, enak saya ngobrol tentang ini. Coba gua panggil dulu, ada nggak Tritunggal di bawah? Coba ya. Diam dulu kau, saya ada nggak Tritunggal yang mau naik? Itu tadi si Malikil bilang saya mau amandemen itu Tritunggal itu. Jangan kau tanya Tritunggal doktrin. Itu mau saya amandemen itu. Kalau nggak izin Bang, saya bertanya boleh satu pertanyaan aja Bang. Buat Pak Laban sama siapa nih Bang Malikil, boleh Bang? Satu aja. Ya, silakan Bang. Kalau Abang mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tritunggal ya, saya mau tahu dong Bang. Merusak Bapa, Putra, Roh Kudus itu nggak ada menurut Laban. Mana sih lu? Bapak, Putra, Roh Kudus itu bukan Tritunggal, kata Pak Laban tadi. Bang Imrus. Iya, Imrus. Ya, kalau begitu Bapak ini dalam Kristen Bapak ini memanggil berdoa itu ke siapa? Satu sebutan Pak. Satu sebutan aja. Itu step berikutnya. Kok tunggu dulu? Tenang. Tapi si Andi ini ada. ribet sekali. Sudahlah kalau ada lah. Sudahlah kalau begitu ya udahlah. Iya. Pak Laban, Pak Imrus nanya, kalau Anda berdoa kepada siapa? Silakan. Itu step kesekian itu. Anda nggak mau jawab, itu nggak mau menjawab dia. Aduh, udahlah, aku turunlah kok. Ya turunlah. Orang bertanya baik-baik kok kalau nggak jawab. Kau ribut kali, justru kau yang narasi. Pak Imrus nanya baik-baik loh, Bapak, Putra, Roh Kudus nggak ada. Nah, Pak Imrus nanya, kalau begitu Anda berdoa kepada siapa? Jangan menyebut nama yang ketiga itu. Boleh aja berdoa kepada pohon atau berdoa kepada yang berpikir. Ya terserah lu lah, kan gitu ya. Betul ya Imrus? Siap betul Bang Andi. Lanjut. Mohon maaf, lanjut. Jadi saya bukan seide dengan Bro Herdi, tapi ya sepertinya saya setuju lah bahwa kalian Laban ini ya yang tadi itu yang disebut, kalau boleh berkata jujur ya. Masa ada orang menerangkan Tritunggal nggak menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus? Terus Tritunggal itu katanya tidak ada Bapa, tidak ada Putra, tidak ada Roh Kudus. Terus siapa yang Tritunggal? Keluargamu gitu? Keluargamu lah itu Laban yang Tritunggal. Bukan kami aja yang mengajar Anda sebagai Muslim. Semua Kristen mengajar kau. Coba aja ada Tritunggal di sini. Kalau ada Tritunggal di sini, lu menjelaskan ini bahwa Tritunggal itu bukan Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Lu kesampingkan itu, selesai lu. Kamu akan dibikin pepes sama Tritunggal. Gak usah wanes dulu lah bikin pepes lu. Sesama Tritunggal aja bikin lu pepes. Pepes apa bagus nih? Diskusi kok kayak gitu. Lu juga jangan terlalu jujur bilangnya orang kayak gitu. Nangis anak orang, kabur lu. Masa Tritunggal isinya berpikir? Apalagi itu yang kedua itu. Apa Tritunggal kayak gitu? Dia nggak bisa kali membaca bagaimana
kesimpulan Imam Konsili mulai 325 sampai 381. Kesimpulan Imam Konsili mengenai Tritunggal itu hanya ada satu Bapa dan ada satu Tuhan. 381 Kalsedon ada Roh Kudus, jadi 3 Bapa, Putra, Roh Kudus. Lihat aja skemanya itu yang ada segitiga itu. Semua ada Bapa di situ, ada Yesus di situ, ada Anak, ada Roh Kudus di situ. Mau segitiga berbalik, mau segitiga yang biasa kita lihat, tidak ada nama-nama yang kau bawa tadi, Laban. Jadi musuh kau sebenarnya itu adalah ya penganut Tritunggal itu sendiri, karena kau langsung menafsirkan bersama keluargamu. Kalau kamu jadi pendeta kayak gini, jemaat pada kabur, boro-boro dapat perpuluhan, malah kau ditimpuk sendal. Sendal yang kau dapat ditimpuk lo sendal sama jemaat kalau gini caramu. Saya aja muslim, kita muslim di sini ngerti kok. Tritunggal menjelaskan kayak gini, Yohanes menjelaskan kayak gini. Lu datang aneh-aneh, ya ditimpuk sendal lu. Gitu loh Bro Dalbo, terima kasih buat semuanya ya teman-teman. Inilah diskusi kita pada kesempatan kali ini, mulai pendeta Christian, Bro Herdi, Murah Hati, ada Silaban. Kenapa kita Kristen kadang moderatorin ya, supaya kita juga ngerti ini bukan masalah iman, tapi supaya kita ngerti ya mereka seperti itu, supaya nanti diskusi ada pintu masuknya. Anda diskusi nanti sama Bro Herdi atau Bro Malikil, jangan pakai alat trinitas bertanyanya. Nah harus ngerti dulu, oh Anies tuh kayak gitu. Nah kalau datang Tritunggal model apa dulu nih? Tritunggal juga macam-macam tuh. Nah kalau sama Laban, nah, lu harus gila dulu. Lu ikut gila sama dia, baru lu nanya sama dia, baru nyambung. Jadi hindari Laban aja, nanti dapat kusir. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah.